Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa dipertemukan di dalam program ini. Sebelum berbagi firman, mari kita berdoa. Bapa, kami mau berbagi firman, biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menolong kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu sekalian, kali ini saya mau bicara tentang pameran rohani. Terkesan negatif ya kata pameran itu, sepertinya memamerkan sesuatu. Tapi di masa-masa sekarang sudah menjadi terbiasa orang melakukan pameran ini dan itu. Saya akan dasari firman Tuhan kita dari Matius 6 ayat 5 dan 6. Saya bacakan untuk kita. Dan ketika kamu berdoa, jangan seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdiri dan berdoa di sinagoge-sinagoge dan di sudut-sudut jalan supaya dilihat orang. Aku mengatakan sesungguhnya kepadamu, mereka sudah menerima upahnya. Akan tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepadamu. Berdiri dalam sebuah ibadah, bahkan rebah dalam sebuah ibadah, atau lompat-lompat dalam sebuah ibadah, bukanlah sebuah kesalahan dan bukanlah sebuah larangan. Di akhir kalimat ini diingatkan yang menjadi kesalahan adalah kalau kita melakukan semua itu supaya dilihat orang lain. Bisa dibayangkan Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan melakukan sesuatu, tapi bukan untuk Tuhan, tapi supaya untuk orang lain melihat kita. Saya kagum pada beberapa orang yang suka berada di belakang panggung. Dalam banyak kegiatan mereka tidak mau menampilkan diri. Bukan karena mereka tidak punya kapasitas atau kapabilitas, kemampuan. Punya, tapi mereka orang yang low profile. Sebaliknya banyak orang yang ingin selalu terekspos. Media sosial pada saat ini memberi banyak ruang bagi mereka untuk memperlihatkan diri. Termasuk sekadar untuk memperbaiki status dengan menulis sedang merenung di kamar mandi. Itu gejala psikososial yang disebut fear of missing out, FOMO. Mereka kecanduan mengekspos diri dan menjadi khawatir berlebihan jika orang tidak mengetahui status mereka dalam 5 menit ke depan. Seolah dunia mereka akan runtuh jika teman-teman mereka tidak tahu mereka sedang jalan-jalan di mall ini atau di mall itu, atau sedang ngopi di sini dan di sana. Gejala FOMO ternyata juga ada dalam kehidupan spiritual. Yesus mengingatkan kaum sebangsanya yang berdoa di sudut jalan atau di tengah-tengah perkumpulan orang banyak di sinagoge. Hati-hati, jangan mencibir mereka. Jemaat masa Kristen pun pada saat ini, termasuk rohaniwan, melakukan hal yang serupa di media sosial. Yang mengejutkan adalah Tuhan tidak tertarik pada doa atau ibadah yang sekadar pameran. Orang yang beribadah untuk pamer hanya akan mendapat pujian dari orang banyak. Itu upah mereka, tidak lebih tidak kurang. Sedangkan ibadah mereka sendiri tidak berdampak. Dalam Lukas 18 ayat 10 kita melihat di situ ada kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di rumah ibadah. Orang Farisi berdoa, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Sementara si pemungut cukai berdoa dalam kerendahan hati.
Dan Yesus mengatakan, si pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, sedangkan si Farisi tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri justru dia akan ditinggikan. Memamerkan keunggulan rohani tidak mendatangkan berkat. Tuhan menghendaki ibadah yang tulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ibadah kita itu hanya mendapat upah berupa like atau jempol netizens, sementara Tuhan tidak tertarik sama sekali melihatnya. Sebaliknya, sekalipun tidak ada like atau jempol netizens, Tuhan menyimak ibadah yang tulus, bahkan memberi kita upah yang sepadan. Tuhan melihat motivasi di kedalaman hati dan pikiran kita. Mungkin saat ini tidak ada yang melihat Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan karena harus berkegiatan di rumah. Tidak ada yang melihat Bapak dan Ibu berdoa. Tidak ada yang melihat Bapak Ibu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tapi percayalah, Tuhan melihatnya dan memberi upah yang sepadan untuk semua perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk menjadi pendoa, untuk menjadi orang yang beribadah bukan karena orang lain, bukan untuk orang lain, bukan dengan alasan lain, hanya karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.